Minasan, konnichiwa. Welcome back to Wagamu Japanese Class. Masih bersama Muti Amanda di sini. Hai, minasan genki desu ka? Oke, di video kali ini kita akan sedikit brainstorming lah ya. Kita akan sharing-sharing lagi tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu belajar bahasa Jepang menggunakan media seperti anime, kemudian dorama, ataupun lewat lagu Jepang. Kira-kira bagus nggak ya? Karena topik ini juga termasuk topik yang banyak juga dipertanyakan oleh orang-orang yang belajar bahasa Jepang gitu ya. Tidak jarang juga kita ketemu sama orang-orang yang aku sih cuma belajar dari anime aja. Aku sih belajar bahasa Jepang dari lagu aja. Mungkin nggak sih kayak gitu? Faktanya kemarin ini ada salah satu fenomena yang viral juga ya teman-teman, di mana ada salah satu pegawai minimarket yang mahir banget nih berbahasa Jepang, dan klaimnya katanya dia hanya belajar lewat anime saja, menonton anime saja. Menurut kalian mungkin nggak sih seperti itu? Dan kira-kira bagus nggak ya ketika kita belajar bahasa Jepang hanya menggunakan 3 media itu? Kita akan bedah sama-sama di video kali ini. So, buat kalian yang baru mampir ke sini, hai, perkenalkan aku Amanda dari Wagamu Japanese Class. Jadi channel kita ini adalah channel belajar bahasa Jepang secara otodidak. Nggak cuman belajar bahasa Jepang aja, tapi kita juga bahas all about Japan, dari fenomenanya, lagu-lagunya, dan semua tentang Jepang. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan materi-materi berikutnya dan informasi selengkapnya tentang Jepang, please subscribe ya. Channel Rotoroku onegaishimasu. Kalau teman-teman semua belajar dari 3 media ini, kira-kira apa saja sih yang harus kita perhatikan dan apa nih yang bisa kita dapatkan dari belajar bahasa Jepang menggunakan 3 media ini, yaitu mendengarkan lagu, menonton anime, dan juga satu lagi adalah menonton dorama. Well, kita akan bahas dari poin yang pertama. Oke, sebenarnya di sini yang paling aku highlight adalah teman-teman tuh bisa belajar listening alias chokai alias kemampuan mendengarkan menggunakan 3 media ini. Why not? Ya, tentu saja bisa ya teman-teman, karena pastinya kalau kalian nonton anime itu kan seiyunya biasanya orang Jepang semua ya teman-teman. So itu pasti udah yang paling native ya kan, dan biasanya kan kalau di anime itu adalah daily conversation, gak mungkin dong ngomongin hal yang kayak di buku paket atau di kyokasho gitu kan, pasti beda ya teman-teman. So teman-teman bisa ngelatih kemampuan listening, termasuk juga ketika di dorama lebih realistis kalau menurut aku, karena kan yang maininnya manusia gitu ya, jadi biasanya conversationnya juga real seperti yang ada di kehidupan sehari-hari ya, tentang romance ataupun tentang drama yang berhubungan dengan pendidikan atau apapun, tapi biasanya percakapannya itu benar-benar real yang biasa dipakai di kehidupan sehari-hari di Jepang. Begitupun juga dengan lagu, karena kadang-kadang kita tuh kan gak nangkep gitu, kita tahu nih kosakatanya sebenarnya ini tuh kotobanya apa sih, kita tuh tahu oh ini artinya makan, taberu artinya makan, hashirimasu, hashiru artinya lari, kayak gitu kita tahu. Tapi ketika orang Jepang langsung yang bicara, tadi dia tuh ngomong apa ya? Kok aku nggak mudeng ya? Gimana sih gitu? Kayak kita tahu-tahu menjadi gelap gitu ya, kayak aduh, aku nggak sanggup gitu, kayak nggak ngerti. Nah, kalau teman-teman sering mendengarkan lagu, teman-teman sering nonton dorama, teman-teman juga sering nonton anime, biasanya kupingnya jadi terlatih, jadi terbiasa ngedengerin orang Jepang bicara. Dan percaya nggak percaya, itu bakalan works banget untuk pemahaman listening kalian. Jadi kalian tuh bisa nangkep, minimal kalian bisa nangkep orang Jepang ketika dia lagi bicara. Poin kedua teman-teman, ada lagi nih satu hal yang bisa kalian ambil ya, kalian dapatkan dari belajar menggunakan 3 media ini, yaitu adalah kemampuan bahasa Jepang sehari-hari atau bahasa kasual teman-teman. Ya, karena beda ketika misalkan kalian belajar hanya dari buku paket atau dari kyokasho aja, buku Mino Nihongo misalnya, atau buku-buku yang memang buku pelajaran letter luck, itu kita benar-benar diajarin bahasa yang baku, bahasa formal dan tenses yang memang benar-benar menjadi dasar dari bahasa Jepang secara seluruhnya. That's why kalau misalkan kalian belajar hanya dari buku paket saja, pastinya itu bakalan kaku banget ya guys ya, karena bener-bener dasar banget. Tapi kalau kalian terbiasa nih dengerin anime gitu, dengerin percakapan yang ada di anime, atau dengerin lagu Jepang deh, atau nontonin dorama di mana percakapan itu kan kadang intens ya, tentang daily life banget kayak gitu. Nah itu bener-bener kalian tuh bakalan bisa menguasai bahasa Jepang yang lebih kasual, yang dipakai di kehidupan sehari-hari. Banyak loh orang Indonesia yang datang ke Jepang, padahal tuh udah bisa nih, mungkin di level 4 tuh udah ngerti deh, udah tahu kotobanya. Waktu datang ke sana teman-teman terus kayak bingung gitu kan, loh ini bicara apa? Kok beda ya sama yang aku pelajarin dulu? Yes, that's why teman-teman ini penting banget ya untuk belajar tuh
juga jangan dari buku paket aja, tapi dari anime juga, dari lagu juga, dan dari dorama juga. Jadi pentingnya adalah untuk mempelajari si bahasa sehari-harinya. Karena ada macam-macam hyogeng atau expression, ada juga macam-macam slang, macam-macam kayak misalnya dialek, belum ada dialek Kansai, ada dialek yang lain-lain lagi, banyak banget tuh, macam-macam banget. Itu semua bisa kalian pelajari dari 3 media ini. So, penting ya ternyata. Tapi sebelum kalian menyimpulkan itu penting ya, 3 media ini penting, aku nggak membantah kalau memang ini penting seperti aku bilang tadi. Tapi ada loh beberapa nih di antara biasanya tuh dalam dialeknya atau misalkan dalam percakapannya tuh ada aja kata-kata yang menurut aku terlalu kasar. Kayak gitu, kasar banget sampai bener-bener kayak mungkin tidak pantas lah kayak gitu ya. Ada juga mungkin yang over dramatis, jadi bener-bener seperti bahasa-bahasa yang ada di pagelaran, di drama-drama gitu ya. Nah itu juga kadang tergantung dari tema animenya nih, apa nih, kayak Attack on Titan misalnya kan bahasanya agak beda gitu. Atau mungkin yang bener-bener yang anime tentang olahraga itu juga berbeda lagi bahasanya. Jadi kalian harus paham konteksnya apa gitu loh teman-teman. Karena kalau kalian serap mentah-mentah, kadang-kadang orang Jepang sendiri tuh nggak pakai gitu, karena beberapa temanku yang orang Jepang juga bilang sebenarnya belajar dari anime tuh bagus, tapi bahasa-bahasanya juga kadang kita nggak pakai. Jadi ada beberapa dari bahasa anime tuh yang mereka tuh nggak pakai. Kayak misalnya tanoshimi shitemasu, I will be happy gitu ya. Kalau misalkan kita mau excited untuk sesuatu, tanoshimi shitemasu, tanoshimi shimasu kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau di anime ditambahin o depannya. Otanoshimi shimasu, otanoshimi shimasu kayak gitu-gitu. Nah, katanya tuh nggak pakai o sebenarnya gitu. Jadi aku pernah bercakap-cakap, ini pengalaman aku aja ya sama orang Jepang, dan dia bilang itu tuh beda banget, pasti kamu nonton di anime ya. So, dari contoh itu aja kita udah bisa nyimpulin bahwa nggak semuanya yang ada di percakapan anime ataupun dorama itu juga benar gitu ya. Terutama di anime sih guys, karena kadang ditambah-tambahin dan sedikit kasar ya. Ditambah ada banyak banget dialek ya kan teman-teman, jadi kan harus tahu konteksnya. So, gimana nih Kamanda tipsnya biar nggak salah ketika belajar dari 3 media tersebut? Yang paling pertama, kalian harus langkah ini tepat nih ya. Pasti belajarlah dari sesuatu yang baku dan formal dulu. Belajarlah dari buku paket atau dari Kyokasho ya, dari Minnan Nihongo kalau aku sih rekomendasiin, karena itu yang paling bagus aja sih buat kalian belajar dasar-dasarnya gitu loh guys, untuk bahasa Jepang itu kan. Minimal teman-teman bisa kuasain sampai dengan buku 1 bab 10. Itu sebenarnya udah kuat sih, dasarnya udah bisa lumayan. Dari situ baru ditambahin sambil nonton anime, dorama, dengerin lagu yang kalian sukai, itu udah makin oke. Jadi kalian udah pegang nih fondasinya yang benernya gimana, tapi kalian perkaya lagi dengan menonton anime dan drama dan lain sebagainya, itu oke banget. Dan di situ kalian juga jangan lupa untuk banyak sharing sama teman-teman kalian yang terutama lebih jago nih bahasa Jepangnya, untuk tanya, kira-kira ini benar nggak sih yang dikatakan si Bochi gitu ya? Ini benar nggak sih yang dikatakan si anime ini? Ini si Levi Hecho kalau ngomong tuh bener nggak sih? Atau emang dia terlalu lebay? Atau khas-khas zaman dulu? Nah, itu semua sebenarnya harus kalian pahami lebih lanjut. Tapi intinya kalau untuk belajar listening pastinya oke dong ya. Kita lanjut ke poin keempat teman-teman. Nah, ini juga sebuah disclaimer buat kalian yang belajar lewat 3 media tersebut, terutama kalian yang belajar lewat anime dan juga lewat lagu. Nah, di sini hati-hati karena biasanya nih kalau kalian tuh udah biasa belajar pakai sumber buku paket yang baku gitu ya, pola kalimatnya biasanya pola kalimat yang keluar di anime atau di lagu itu tuh bukan aku bilang ngaco ya, tapi bener-bener berbeda banget. Mungkin nggak salah ya, masih bisa dimengerti, tapi pastinya kalau secara pendidikan itu salah kayak gitu loh. Secara edukasi polanya nggak gitu loh. So, hati-hati banget buat kalian yang memang belajar bahasa Jepang untuk sekolah atau bekerja, karena kalau cuman memanfaatkan sumber dari 3 media ini, kadang-kadang terjadi rancu di pola kalimatnya. Karena kadang untuk keperluan lagu, kita pasti menyesuaikan dengan ada berapa suku kata nih, biasanya tuh diubah-ubah kan si pola kalimatnya, juga nggak akan letterlock seperti yang ada di buku. Atau mungkin di anime juga sama, kadang-kadang disesuaikan dengan karakter atau konsep animenya, sehingga ada yang kalau bicara bener-bener pola kalimatnya pakai yang mana sih gitu, bener-bener nggak jelas banget. Itu terkadang kita bisa temukan ya kasus-kasus kayak gitu di anime dan lagu. Tapi kalau di drama ya teman-teman, mungkin kalau di drama nggak seperti itu banget, karena biasanya yang mainnya manusia. Kalau manusia biasanya apa yang udah dia ucapin ya pasti yang diucapkan di kehidupan sehari-hari juga ya guys ya.
Jadi harusnya kalau di dorama udah lebih akurat dari segi pola kalimat, segi natural dan gak natural itu harusnya udah paling natural gitu loh guys. So jadi seperti yang aku udah mention di atas, jadi yang paling tepat itu adalah teman-teman harus belajar dulu dari buku paket atau dari buku yang emang buku teorinya dulu, buku bumponya dulu, pola kalimatnya tuh kayak gimana. Itu yang paling penting, baru kalian lengkapin dengan belajar dari ketiga media tersebut. Apa sih yang terjadi kalau kalian balik gitu ya, kalau kalian belajar dari anime dulu? Sebenarnya nggak ada yang salah, tapi pastinya jadi kurang natural gitu teman-teman, atau mungkin menjadi sedikit lebay gitu. Mungkin kalian juga sering ketemu lah sama otaku atau wibu yang ada di event-event di Jepangan atau di mana mereka tuh seneng banget mengoceh pakai bahasa Jepang, tapi kayak kok nggak natural gitu, kok kayak anime banget. Nah itu loh, anime banget gitu kan, kita nggak mau ya terkesan kayak niru anime banget. That's why itulah pentingnya kalian belajar diawali dari si buku paketnya terlebih dahulu. Kalau tanya sama Manda rekomendasinya apa, aku bisa rekomendasinya Mino Nihongo oke lah teman-teman ya, atau Marugoto juga boleh dan lain sebagainya. Banyak, kalau kalian punya buku paket digunakan dulu ya teman-teman. Begitu, jadi sudah paham kan? Jadi penting ya belajar dari tiga media ini, tapi fondasi awalnya tetap harus dari buku teorinya dulu. Itu sih kalau dari aku. So, gimana menurut kalian? Setuju nggak sih sama pendapat aku? Buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Jepang juga, aku pengen tahu, pengen kepo. Kalian belajar pakai media apa aja sih? Apakah online mungkin, atau buku aja, atau anime aja, atau mungkin lagu saja? Boleh komen, aku pengen cek nih teman-teman belajarnya dari mana. Dan yang mau belajar bahasa Jepang dibantuin sama aku juga boleh komen ya guys ya. So, buat kalian juga yang masih punya pertanyaan, punya tema untuk video berikutnya, boleh komen juga. Dan jangan lupa buat subscribe dan nyalakan notifikasinya. Well, sekian untuk video kali ini. Semoga membantu teman-teman semua dan membuka pikiran kalian juga dan kita semua. Jadi kita akan ketemu lagi di konten berikutnya, pasti masih bareng Manda di Wagomu Japanese Class. Mata ne, arigato. Watashi to go away.